Perkenalkan, nama saya Mita Juliani dengan NIM I1A025001. Perkenalkan, nama saya Kendi Sanirta Sasikapindo dengan NIM I1A025013. Saya Zahratun Siska dengan NIM I1A025028. Dan saya Sylvia Mesadini dengan NIM I1A025032. Perkenalkan, nama saya Khairul Fatah Ramadhani dengan NIM I1A025046. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengukuran kesehatan dasar, sebuah konsep penting yang digunakan untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat secara lebih akurat dan terarah, mulai dari pengertian, indikator, hingga manfaatnya dalam perencanaan program kesehatan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kesehatan dasar? Pengukuran kesehatan dasar adalah proses mengumpulkan data kesehatan yang paling sederhana, namun penting untuk menggambarkan kondisi fisik, mental, dan status gizi seseorang atau kelompok. Contohnya seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi paru, hingga status gizi. Pengukuran ini penting sebagai deteksi awal masalah kesehatan yang bisa berkembang menjadi kondisi serius. Apa saja indikator pengukuran kesehatan dasar? Yang pertama, mortalitas atau angka kematian digunakan sebagai indikator utama derajat kesehatan karena mencerminkan risiko kematian dalam populasi dan efektivitas pelayanan kesehatan dasar. Contoh, angka kematian bayi, angka kematian anak atau balita, angka kematian ibu, kematian spesifik penyebab, dan prematuritas kematian atau kematian dini. Yang kedua, morbiditas atau angka kesakitan. Mengukur seberapa banyak penyakit yang terjadi di masyarakat, termasuk penyakit menular maupun tidak menular. Yang ketiga, status gizi. Menilai apakah masyarakat mengalami gizi baik, kurang, atau buruk. Penting untuk memantau masalah stunting dan malnutrisi. Yang keempat, harapan hidup. Semakin tinggi harapan hidup, semakin baik kualitas kesehatan masyarakat. Yang kelima, perilaku kesehatan dan lingkungan. Misalnya akses air bersih, sanitasi, dan PHBS. Faktor ini sangat mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Yang keenam, derajat kesehatan masyarakat, termasuk angka penyakit menular, tidak menular, dan kondisi kesehatan umum masyarakat. Yang ketujuh, kualitas hidup, menilai keadaan fisik, mental, dan sosial seseorang. Sangat penting terutama pada kelompok rentan seperti lansia. Yang kedelapan, akses layanan kesehatan. Contohnya ketersediaan tenaga kesehatan, cakupan imunisasi, dan kepemilikan jaminan kesehatan. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur derajat kesehatan individu dan masyarakat? Nah, pada tingkat individu, diukur menggunakan pemeriksaan klinis seperti IMC, tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta tes laboratorium. Kesehatan mental diukur menggunakan instrumen psikologis seperti GHQ dan WHO-5. Pada tingkat masyarakat, diukur menggunakan indikator besar seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi penyakit, serta harapan hidup. Faktor sosial seperti pendidikan, pendapatan, dan akses layanan kesehatan turut mempengaruhi. Indeks gabungan seperti HDI, HALE, dan DAILS digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup dan beban penyakit secara keseluruhan. Faktor apa saja yang mengaruhi hasil pengukuran kesehatan dasar? Yang pertama, faktor pelatihan. Perbedaan kemampuan tenaga kesehatan mempengaruhi kualitas data. Staf yang kurang terlatih dapat menghasilkan data yang kurang akurat. 2. Faktor kurikulum. Materi pelatihan yang terlalu sulit atau tidak sesuai membuat pemahaman tidak merata. Pemahaman alat statistik juga berpengaruh. 3. Faktor konteks organisasi. Dukungan pimpinan, kebudayaan kerja yang kolaboratif, dan ketersediaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan pengukuran. Beban kerja yang tinggi sering menjadi hambatan. Mengapa pengukuran kesehatan dasar penting untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat? Yang pertama, sebagai dasar perencanaan. Melalui data yang dikumpulkan, kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang paling membutuhkan perhatian. Misalnya, ketika angka stunting di suatu wilayah cukup tinggi,
tinggi, maka program yang dirancang akan difokuskan pada peningkatan status gizi dan pemenuhan nutrisi. Kedua, sebagai alat evaluasi. Data yang diperoleh dapat dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Jika angka kejadian penyakit menurun, maka hal ini menjadi indikator keberhasilan program yang telah dijalankan. Ketiga, menjamin efisiensi dan efektivitas program. Dengan data yang akurat, intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran, sehingga sumber daya yang digunakan tidak terbuang sia-sia. Dan yang keempat, mendukung kebijakan kesehatan. Pengukuran kesehatan dasar menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih kuat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis pada data nyata, bukan sekedar asumsi. Dengan demikian, pengukuran kesehatan dasar merupakan fondasi penting dalam menciptakan program kesehatan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.